Sebelum masuk ke videonya, silakan di-subscribe dan bunyikan tombol notifikasinya. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Luar Luar biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan doa ya. Ya, Bu. Kepada ketua kelas untuk memimpin kita dalam doa, Ibu persilakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebagai umat yang beragama, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Joni sebagai ketua kelas yang sudah memimpin kita. Ya, Bu. Sebelum Ibu menyampaikan materi kita hari ini, kita akan presentasi dulu ya. Ya, Bu. Emi, hadir Bu. Joni, Hadir, Bu. Rista Susanti, hadir Bu. Yohana, hadir Bu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Ada semua ya. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah hadir pada hari ini. Oke, Ibu ingin menanyakan kembali mengenai materi kita minggu lalu yang sudah disampaikan. Minggu lalu, Ibu sudah mengulas sedikit ya, atau menyinggung sedikit tentang materi, yaitu tentang cerpen. Nah, ada yang tahu tidak cerpen itu apa? Bu, Ya, boleh. cerpen silakan. itu cerita yang kita tuangkan, tapi ceritanya itu cerita pendek, Bu. Oh ya, benar sekali. Yang disampaikan oleh teman kalian benar sekali bahwa cerpen itu adalah cerita pendek. Nah, oleh karena itu Ibu akan menyampaikan nih hari ini materi kita mengenai cerpen. Nah, di dalam cerpen ini, bahwa kita sudah mengetahui cerpen adalah cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi. Yang arti di sini adalah cerita yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Dan cerpen ini juga yaitu menceritakan tentang kehidupan seseorang. Contohnya nih, Ibu menceritakan tentang kehidupan Ibu atau pengalaman hidup Ibu. Nah, seperti apa pengalaman hidup Ibu? Ibu ceritakan sehingga menjadi sebuah cerpen. Nah, anak-anak bisa melihat ya pengertian cerpen di depan. Ya. Nanti bagian penting-penting dari cerpen silahkan ditulis. Siapa tahu nanti pas kita ujian nih ada peluang nih mengenai tentang cerpen. Nah, nanti di bagian cerpen ini kalian tulis ya bagian pentingnya atau bagian-bagian yang mungkin nanti bisa dijadikan soal untuk ujian. Ya, Bu. Yang selanjutnya nih, di dalam cerpen itu juga memiliki ciri-ciri. Nah, ada yang tahu nggak nih ciri-ciri cerpen itu seperti apa? Nggak tahu ya ciri-ciri cerpen itu seperti apa. Belum tahu, Bu. Anak-anak silakan melihat di depan ya. Ini adalah ciri-ciri cerpen. Nah, terdiri dari 1.600 sampai 1.000 kata sehingga cerpen ini ketika kita membacakannya memerlukan waktu yang begitu panjang seperti yaitu membutuhkan waktu antara 10 sampai 30 menit. Itu sudah lumayan panjang ya. Ya, Bu. Dan yang kedua ini cerpen biasanya berfokus pada suatu subjek atau tema. Berfokus pada suatu subjek atau tema seperti yang Ibu sudah jelaskan tadi. Ibu menjelaskan bahwa contohnya nih, Ibu ada menceritakan tentang pengalaman hidup Ibu. Itu merupakan subjek atau tema yang dibahas nih. Ibu membahas tentang pengalaman pribadi Ibu sehingga Ibu tuangkan pemikiran atau pengalaman pribadi sehingga terciptalah sebuah cerpen. Yang selanjutnya, cerpen biasanya berlangsung dalam suatu latar. Ada yang tahu nih, dalam suatu latar itu apa? Nah, Ya, Bu. Ya? Saya menjelaskan suatu latar itu bisa latar tempat, latar waktu, sama latar suasana, Bu. Ya, benar sekali. Benar sekali apa yang dijelaskan oleh teman kita nih, oleh dunia mengenai tentang
ini ada latar suasana, ada latar tempat, dan latar waktu. Latar tempat ini menjelaskan gimana kejadian dari cerita yang kita ceritakan. Kemudian latar suasana ini seperti suasananya menyedihkan atau membahagiakan atau suasana menegangkan. Nah, itu termasuk ke dalam latar suasana. Kemudian ada latar waktu. Apakah waktu itu siang hari terjadinya, malam hari atau pagi hari. Nah, yang selanjutnya, cerpen biasa berfokus pada suatu beberapa karakter yang artinya di sini dia fokus kepada penokohan di dalam penokohan. Jadi di bagian yang keempat ini, cerpen biasanya fokus hanya pada satu atau beberapa karakter. Ada yang tahu nih? Fokusnya pada satu karakter atau beberapa karakter. Ini termasuk ke dalam penokohan. Nah, ciri-cirinya ini lebih ke dalam penokohan yang artinya di sini karakter ini menjelaskan di dalam cerita kita ada siapa-siapa saja yang ikut dalam cerita tersebut atau berperan di dalam cerita kita. Nah, kemudian kita jelaskan karakternya, apakah karakter si A begini, apakah karakter si B begini. Nah, itu yang dimaksud dengan yang poin keempat. Kemudian yang kelima ini, diksi yang digunakan bersifat mudah dipahami. Ada yang tahu diksi itu apa? Nggak tahu. Nah, ini ada yang tahu? Nggak tahu, Krista? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi diksi ini adalah pilihan katanya. Silakan bisa ditulis. Siapa tahu ini keluar nanti di ujian. Ya, Bu. Diksi ini adalah pilihan kata yang artinya di sini kita harus memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh pendengar ketika kita membacakan cerpen kita. Yang selanjutnya, sebelum kita memasuki ke dalam unsur-unsurnya, di dalam cerpen ini ada unsur apa saja? Unsur prinsipnya Bu. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Ananda kita, Yohana, bahwa di dalam cerpen ini ada dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, tetapi di sini kita lebih kepada unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Nah, kalian dapat memperhatikan di depan bahwa ini adalah unsur-unsur intrinsik. Nah, apa-apa saja unsur-unsur intrinsiknya? Ada tema, benar. Ada alur, ya benar. Ada penokohan atau perwatakan, benar. Ada latar, benar. Sudut pandang Benar. Selanjutnya amanat ya, benar sekali. Jadi ibu mengulas kembali mengenai tentang unsur-unsur intrinsik. Di dalam unsur-unsur intrinsik ini ada tema, ada alur, ada latar, ada penokohan atau perwatakan, ada sudut pandang, dan ada amanat. Nah, di sini tema itu apa sih? Tema itu lebih menjelaskan kepada ide gagasan suatu subjek yang kita bahas atau ide dari suatu cerita. Misalnya kita nih membaca cerita dan kita ingin mencari tema. Temanya adalah suatu atau sebuah, sebenarnya ibu menceritakan tentang pengalaman pribadi ibu bahwa tema di dalam cerita tersebut mengenai tentang pengalaman. Nah, kemudian di dalam unsur intrinsik ini juga ada alur atau plot. Alur ini yaitu jalan cerita. Apakah jalan cerita ini menggunakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Kemudian ada penokohan atau perwatakan yang artinya di sini penokohan ini adalah menjelaskan karakter dari pemain. Nah, seperti itu. Kemudian ada latar seperti yang sudah ibu tanyakan tadi kepada saudara Jogi juga mengenai tentang latar. Sini kan ada tiga, ada latar tempat, latar suasana, dan latar waktu. Nah, kemudian ada sudut pandang. Sudut pandang ini dia bercerita tentang cara pandang visi seorang pengarang pada suatu peristiwa dalam cerpen. Kemudian ada amanat. Amanat pasti semuanya sudah tahu kan? Amanat itu apa? Tahu, Bu. Apa itu amanat? pesan yang terkandung dalam sebuah cerita Bu. Ya,
Pimpinan nanti ya Bu. Nika. Ini untuk cerpen ini. Oke, sudah dapat semua kan setiap kelompoknya? Sudah Bu. Sudah dapat. Nah, Ibu mempersilakan kalian untuk berdiskusi. Perintahnya di sini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis cerpen tersebut. Ada 2 cerpen di situ, setiap kelompok berbeda cerpennya. Ya, Bu. Kelompok yang kedua sama kelompok yang pertama ini berbeda. Silakan kalian analisis cerpennya, kemudian kalian ucapkan apa yang menjadi kekurangan kalian di dalam kalian menganalisis. Ya, silakan untuk setiap kelompok yang ada kalian membaca terlebih dahulu. Kalian menganalisis cerpen ini sesuai yang sudah Ibu sampaikan ya. Ya Bu. Unsur-unsur intrinsiknya. Nah, di dalam unsur-unsur intrinsik itu kan ada tema, ada alur, ada latar, ada penokohan atau perwatakan, ada sudut pandang, dan ada amanah. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan ya. Karena menurut Ibu ini termasuk agak mudah dan kalian juga sudah memahami. Jadi silakan kalian analisis. Nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ke Ibu ya. Di bagian mana, mungkin di dalam analisis unsur-unsurnya ada yang sangat sulit bagi kalian, bisa ditanyakan ke Ibu, nanti bisa Ibu jelaskan. Nanti ditanyakan saja ya, yang tidak paham. Silakan diskusi dengan kelompoknya. Ada kalian bisa menemukan masalahnya atau permasalahan di dalam kalian menganalisis tersebut. Ya Bu. Ada kesulitan? Ya Bu, mesti mengerjakan Bu. Bacanya dulu. Oke. Nanti selesai Bu. Sebentar lagi. Oke. Nah, semangat ya. Ya Bu, siap Bu. Biar dapat nilai A Bu. Ya, ini berdoa ya. Ya, Bu. Yang lainnya sekolahnya. Sudah bisa dikerjakan. Bu, siap Bu. Ya, tunggu kelompok yang lainnya juga ya. Ya Bu. Baru sudah semua. Oke, kalau sudah semua, silakan tentukan siapa yang ingin ke depan, perwakilan dari kelompok kalian yang ingin membacakan hasil analisisnya. Ya. Hasil analisisnya kan ada tema, Ya, Bu. bentuk. Oke, untuk kelompok ini. Silakan. Ya. Kasih dulu ya. Ya Bu. Untuk kelompok yang kedua
tentang cerpen tentang ibu. Oke, silakan dibacakan hasil analisisnya. Baik, di cerpen tentang ibu ini yang pertama yaitu tema. Di sini kami mengangkat tema yaitu keluarga. Yang kedua kami ambil dulu adalah amanat. Mengapa kami ambil amanat? Karena diurutan supaya jelas. Ibu tidak akan menggantikan walaupun telah tiada dunia ini, yang dalam artinya sosok seorang ibu tidak akan tergantikan oleh siapapun. Yang ketiga yaitu alur. Di sini kami menggunakan alur maju karena di cerpen ibu ini tidak ada mengulas kembali kisah yang telah berlalu, maka kami putuskan untuk mengambil alur maju. Yang keempat yaitu latar. Di sini karena latarnya di rumah, maka kami angkat latarnya itu di rumah. Yang kelima yaitu penompokan. Di sini yang pertama yaitu Risa, sabar, emosional, pengertian, dan mau mengalah. Yang kedua yaitu ayah. Ayah sifatnya di sini yaitu sabar, jujur, dan penyayang. Yang ketiga ada Tante Mia. Tante Mia yaitu ramah, baik, dan penyayang. Terus yang keenam yang terakhir adalah sudut pandang. Sudut pandang disinilah orang pertama, tokoh utama yang terlibat dalam cerita. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok yang kedua. Ya Bu. Nah, yang selanjutnya untuk kelompok yang pertama, silakan Jadi dibacakan tentang hasil cerpen analisisnya. persahabatan Bu, di sini ada temanya. Tema dari cerpen persahabatan ini temanya persahabatan. Alurnya di sini menggunakan alur maju karena di dalam cerita yang telah kami analisis itu tidak ada mengulas cerita ke belakang. Jadi di sini temanya alurnya itu alur maju. Sedangkan tokoh dan tokohnya ada aku. Aku di sini sabar, menurut pada orang tua, rajin membantu orang tua. Sedangkan ayah itu sabar, tidak banyak mengeluh, dapat mengendalikan kekhawatirannya. Sedangkan ibu di sini ibu khawatiran, tapi dapat menyelesaikan masalah. Lalu sahabat aku di sini yaitu senang menolong, perhatian, dan rajin. Sedangkan sudut pandangnya ibu orang pertama, tokoh utama terlibat di dalam cerita. Terus amanat dari cerita persahabatan ini, sahabat setia membantu di masa-masa sulit Bu. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Baik sekali ya analisisnya. Jadi sekarang kalian sudah paham kan cara menganalisis sebuah cerpen. Nah, dari yang sudah teman kalian sampai dari kelompok 1, kelompok 2, ada yang ingin bertanya ke kelompok 1? Mungkin ada kekurangan di dalam kelompok 1 menyampaikan, atau di kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2? Ada. Berarti semuanya sudah paham ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah membacakan hasil tugas kalian hari ini. Ibu menganggap bahwa kalian sudah paham mengenai materi kita hari ini. Ya, Bu. Jadi ibu akan menyimpulkan untuk pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum ibu menyimpulkan, mungkin ada dari kalian yang ingin menyimpulkannya? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, ibu akan menyimpulkan untuk materi kita hari ini bahwa hari ini kita mempelajari tentang cerpen. Cerpen adalah cerita pendek. Kemudian di dalam cerpen ini ada ciri-ciri cerpen, ada juga unsur cerpen. Unsurnya dibagi menjadi dua, ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tetapi hari ini kita lebih menjelaskan kepada unsur intrinsiknya. Di dalam unsur intrinsik ini ada tema seperti yang sudah kalian kerjakan tadi di dalam hasil kerjanya. Ada alur, ada latar, ada penokohan, ada peletakan, kemudian ada sudut pandang, dan selanjutnya adalah amanat. Ya Bu. Mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan untuk materi kita hari ini. Untuk minggu depan silakan kalian cari buku, terserah kalian mengenai cerpen. Ini mengenai cerpen ya, terserah kalian cari buku cerita itu, mau cerita apa terserah kalian. Kemudian kalian analisis seperti hari ini ya cerpennya. Oke, silakan kalian mau carinya di perpustakaan atau di mana. Itu tugas kita minggu depan. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini ibu sampaikan di sini. Mungkin cukup sekian ya materi kita hari ini. Nah, karena diawali tadi kita sudah diawali dengan doa, maka sebelum pulang juga diakhiri dengan doa. Kepada ketua kelas untuk memberikan doa bisa. Ya
Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.